Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hebat? Luar biasa. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran sosiologi bersama dengan saya, Bagio dari SMA Negeri 8 Makassar. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini topik kita masih tentang interaksi sosial. Seperti kita ketahui, interaksi sosial yang terjadi pada individu dan kelompok serta antar kelompok. Interaksi sosial antar individu dapat bersifat positif maupun negatif. Maka pada pertemuan ini kita membahas tentang faktor pendorong interaksi sosial. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga seseorang atau kelompok melakukan interaksi yang dikenal dengan faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial tersebut antara lain yang pertama adalah empati. Empati adalah simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Jadi untuk empati ini adalah tidak cuma dari lahir tapi juga dari batin. Anak sekalian, contohnya adalah seorang ibu yang ikut merasakan penderitaan anaknya yang sakit. Ibu tersebut sangat sedih sehingga pun jatuh sakit. Kadang orang tua kita juga melakukan hal yang sama, anak-anak sekalian. Bahwa ketika kita sakit, orang tua kita akan selalu siap menjaga dengan rasa khawatir, sehingga beliau sendiri melupakan dengan istirahatnya. Kemudian faktor yang kedua adalah simpati. Simpati adalah ketertarikan individu kepada pihak lain atau kelompok lain. Misalkan ketika ada tetangga kita yang sedang tertimpa musibah atau merayakan kebahagiaan, kita ikut merasakan kesedihan atau kebahagiaan tersebut. Kemudian faktor yang ketiga adalah imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk. Misalkan gaya bicara, tingkah laku, adat dan kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki oleh atau dilakukan oleh seseorang. Anak-anakku sekalian, bahwa kita ketahui bahwa apa yang bisa kita kerjakan hari ini, apa yang bisa kita lakukan hari ini adalah sebagian besar adalah dari proses meniru. Kita bisa berjalan tegak karena kita meniru orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita, bahwa kita diajari untuk selalu berjalan tegak. Kita bisa makan dengan tangan kanan, itu selalu kita mengimitasi orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat di antara kita. Yang keempat adalah identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, meniru secara keseluruhan, baik penampilan maupun sikap dan tindakannya. Identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi, karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Jadi identifikasi ini sangat sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Di sini kalau kita mau dalam proses identifikasi ini ada namanya idola. Ada seseorang yang diidolakan sehingga kita akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh idola kita. Saya rasa setiap individu memiliki idola, ya, baik bisa pemain bola, bintang film, tokoh politik, dan sebagainya. Kemudian faktor yang kelima adalah sugesti. Sugesti yaitu seorang memberikan pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain.
Sugesti biasanya muncul ketika si penerima sugesti tidak berpikir rasional. Ia akan langsung menerima segala anjuran atau nasihat yang diberikan dan meyakini kebenarannya bahwa sugesti ini terjadi apabila orang yang diberi saran atau diberi pernyataan itu sedang kehilangan akal sehatnya atau tidak bisa bernalar dengan baik. Sugesti ini ada namanya pengaruh ya. Jadi bahwa orang yang memberi sugesti ini atau orang yang menyampaikan pernyataan tersebut adalah orang yang dipandang mempunyai kompetensi di bidangnya. Bisa saja misalnya kan begini, seperti dokter. Apabila kita pergi ke dokter, memeriksakan diri kita ke dokter pada saat sakit, apa yang dokter sampaikan, apa yang dokter sampaikan pasti kita akan mengiyakan atau mengikuti apa arahan-arahan dokter tersebut. Karena dokter dipandang memiliki kompetensi untuk itu, sehingga kita akan melakukan karena kita mau sehat kembali atau mau sembuh. Sugesti juga bisa misalnya kalau dukun kepada pasiennya ya. Jadi masyarakat kita memang pada yang sifat-sifat rasional itu kadang hilang ya. Jadi banyak kasus-kasus yang timbul karena kita kelompok manusia itu kehilangan akal sehatnya. Banyak praktek-praktek perdukunan itu sampai sekarang tidak bisa hilang. Kemudian juga banyak kasus-kasus penipuan ya dengan dalih bisnis ya. Nah, itu banyak orang yang terkena sugesti seperti itu. Kemudian yang ke enam atau yang terakhir adalah motivasi. Faktor pendorong motivasi ini adalah dorongan yang berasal dari orang lain dan bisa juga dari diri sendiri. Yang sifatnya rasional. Jadi bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, nah, itu bisa menjadi motivasi dari diri kita bahwa kita bisa berbuat lebih baik. Kemudian juga nasihat-nasihat dari orang tua, nasihat-nasihat orang lain yang dipandang bisa memberikan gambaran-gambaran sehingga bisa diterima dengan rasional. Ya, sebagai seorang guru, kita setiap pertemuan dengan siswa kita akan selalu diminta atau seharusnya kita memberikan motivasi kepada anak didik kita supaya bisa mencapai hasil yang maksimal. Ya, saudara anak-anakku sekalian, bahwa pembahasan kita tentang faktor pendorong sosial tadi kita akhiri sekian, bahwa faktor pendorong sosial itu ada 6, yaitu imitasi, identifikasi, empati, simpati, motivasi, dan sugesti. Anak-anakku sekalian, saya akhiri dengan pantun, burung dara burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat belajar.